Baiklah, terima kasih Bapak ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah dapat hadir pada siang hari ini, yang mana telah meluangkan waktunya. Seharusnya udah pulang, tapi sekarang belum lagi kan? Ya. Nah, baiklah, sebelumnya Bapak di sini mengumpulkan kalian tahu maksud dan tujuannya. Enggak. Nah, baiklah, sebelumnya di sini kita akan melaksanakan yang namanya BKP, bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah pernah kalian mengikuti BKP? Belum. Sudah tahu maksud dari BKP? Belum. Baiklah, sebelumnya Bapak jelaskan ya. BKP itu atau bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada kliennya atau kepada siswanya, yang mana tujuannya untuk mencari pengentasan permasalahan atau solusi, yang mana pada BKP ini menggunakan dinamika atau pemanfaatan suasana kelompok, yang mana tujuannya seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, sebelumnya pada BKP ini kita juga memiliki azas, yang mana azas pertama azas kesukarelaan, yang mana teman-teman kesini mengikuti BKP ini sukarela tanpa paksaan dari teman-teman yang lain atau dipaksa. Bapak sukarela atau tidak? Nah, azas yang kedua azas keterbukaan, yang mana pada azas keterbukaan ini nantinya kita akan membahas suatu materi. Nah, jadi pada membahas satu materi nantinya kita secara terbuka membahas topik materi tersebut. Nah, yang terakhir adalah azas kerahasiaan, yang mana nantinya seandainya ada menyinggung atau menyimpang ke instansi atau menyinggung nama orang atau perilaku orang ataupun di sini kita tidak boleh menyebutkannya di luar, cukup kita sendiri bersama yang tahu di sini. Nah, pada bimbingan kelompok ini ada dua topik yang akan kita bahas, tapi yang akan kita bahas hanyalah satu topik. Yang pertama, topik tugas. Kalau topik tugas itu topik yang dari Bapak sendiri, yang nanti kita bahas secara bersama-sama. Yang kedua ada topik bebas. Yang topik bebas yang mana nantinya topik dari saran dari teman-teman semuanya. Misalnya ada yang ngasih saran kita bahas topik bully, ada yang ngasih saran manajemen waktu. Nah, nanti semua opsi itu kita kumpulkan dan kita pilih yang mana kita akan kita bahas. Nah, sebelumnya paham kan? Nah, untuk menambah keakraban kita satu sama lainnya, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari Bapak atau dari kalian? Bapak. Nah, baiklah. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur, Bapak Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru BK. Selanjutnya dimulai dari sebelah kanan Bapak. Perkenalkan, nama saya Diana Syalisra. Perkenalkan, nama saya Aisyah Devani. Perkenalkan, nama saya Diana Alia. Saya Tiara Gevalan Tika. Perkenalkan, nama saya Olivia Alhamda. Perkenalkan, nama saya Rota Fikoina. Saya Nurul Yesha Alfarezi. Perkenalkan, nama saya Nandira Perkanta. Saya Rahel Ramadhani. Nah, mungkin dengan perkenalan tadi Bapak dapat mengingat nama-nama kalian semuanya. Nah, seperti yang Bapak tegaskan tadi, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan yang namanya BKP, bimbingan kelompok, yang mana suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada kliennya atau siswanya untuk pengentasan permasalahan, mencari solusi yang menggunakan dinamika kelompok atau pemecahan suasana kelompok. Nah, di sini juga ada terdapat beberapa azas. Yang pertama, seperti yang Bapak bilang tadi, azas kerahasiaan, yang mana kita harus menjaga rahasia apapun yang kita bahas nantinya pada proses BKP ini. Yang kedua, azas kesukarelaan, yang mana kalian kesini rela tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, yang ketiga, azas keterbukaan, yang mana nantinya ketika membahas suatu materi kita saling terbuka membahas materi tersebut. Nah, baiklah, untuk kesempatan kali ini materi atau topik yang akan kita bahas dari Bapak sendiri, yaitu topik tugas, yang mana kita akan membahas materi bullying, apalagi di
di sekolah-sekolah banyak kan apa saja terjadi bully di sekolah tersebut. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apa sih yang namanya bullying itu? Penindasan. Nah, akan Mencela teman. mencela teman. Penindasan. Penindasan. Ada lagi? Mengatakan maafkan teman. Maafkan teman jahat. Memalak teman. Memalak teman. Nah, selain itu, Mengejek teman. selain itu, Tindakan kekerasan terhadap teman. nah, Mengucilkan teman. nah, selain itu, nah, kan bullying kan banyak tuh yang kalian sebutkan tadi. Yang mana salah satunya mengucilkan teman, mengejek teman, dan yang lain. Nah, yang mana bully itu adalah suatu tindakan yang mana membuat pelaku bully senang atas perilaku kekerasan yang dilakukan kepada temannya. Jadi korban tersakiti, teman senang dengan lantaran kayak ingin berkuasa. Nah, kalau dilihat kan, sekarang udah kelas berapa semuanya? 9. Nah, di sini pasti kan banyak membuli. Oke, kata kita cuman bakar karakternya Pak, Bu, candaan. Tapi kalau dirasakan kawan maka Sakit hati. sakit hati. Nah, sebelumnya ada 4 contoh 4 bully. Yang pertama itu ada bully fisik. Yang bully fisik, seperti itu contohnya mendorong, Menampar. Menampar. memukul, nampak, Menendang. Melukai. melukai, Mendongkak teman. mendongkak teman. Nah, kan itu bully kalau contohnya kalau yang fisiknya. Ya. Nah, kalau yang verbal, Mengejek nama orang tua teman. mengejek nama orang tua teman, Mengejek nama nenek. Nenek teman. Mengejek fisiknya. mengejek fisik teman, Menjelek-jelekkan nama teman. menjelek-jelekkan nama teman, Menertawakan teman. menertawakan teman. Mengejekan asi-asi. Nah, tadi kan ada yang mengejek nama teman, memanggil nama teman dengan nama lain dan tidak disenangi, nama binatang atau yang kurang disukainya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada cyberbullying. Dari ketikan. Nah, Dari medsos. dari medsos, sosial media. Ya, netizen. Netizen yang hujat-hujat orang. Ya. Itu contoh dari cyberbullying. Yang ketiga. Yang keempat ada yang namanya nonverbal. Nonverbal. Kalau nonverbal itu kayak mengucilkan. Misalnya awak sedang makan rame-rame, ibunya buat tinggal surang apa itu lah ya. Nah, jadi kan ada ampe macam bullying yang sering terjadi di sekolah. Nah, kalau Pak Tanyo pengentasan dari bullying, kalau awak misalnya awak mencari kawan awak kena bullying, misalnya kan awak nampak kawan awak kena bully, Ya. atau awak sebagai kawan untuk menanganinya, awak kasih saran ke kawan awak itu, Menceramahinya. Bicara baik-baik. Menegurnya. tunjuk tangan, nah, Mengadukan ke guru BK. mengadukan guru BK, Menasehatinya. menasihatinya, menegurnya, yang lain, cuma itu. Nah, kalau untuk pengentasan bully, kita pertama yang tadi menasihatinya. Apabila tidak bisa dinasihati kembali, kita lapor ke guru BK atau pihak sekolah. Nah, nanti biar pihak sekolah yang akan bertanggung jawab dalam pengentasannya. Nah, selanjutnya kita bisa mengajukan perlawanan. Perlawanannya kita juga menjawab perkataannya tapi dengan kata yang baik, tanpa kekerasan juga. Kalau misalnya dia membuli kita dengan kekerasan, kita balas yang baik dengan ucapan yang lemah lembut itu, tidak dibalas pula yang kotornya.
ya kan? Ya. Nah, jadi kalau seandainya korban bully, apa dampak baginya? Dampak dari korban bully, kerusakan mental, depresi, stres, Jadi tidak percaya diri. menjadi tidak percaya diri, Ketakutan. ketakutan yang berlebihan, Trauma. trauma. Mungkin rasa cemas. Yang berlebihan. Nah, kan banyak tuh dampak dari bully bagi si korban. Yang pertama tadi ada stres, trauma, depresi. Itu hanya tingkat pertama. Masih tingkat 1 masih bisa diatasi. Nah, yang membuat tidak percaya diri. Jadi biasanya dia mau sekolah tapi karena sering dibully, otomatis dia tidak mau untuk sekolah kembali. Karena ada beberapa alasan terkendala yang membuat takut atau tidak menyenangkan baginya. Nah, ada satu lagi tingkat kecemasan yang tinggi. Yang pertama, bunuh diri. Nah, semua pakai handphone kan? Pakai handphone kan? Udah pernah ketemu berita mengenai pembulian yang sampai bunuh diri? Sudah banyak. Nah, itu kita tingkat depresi atau trauma yang lebih tingkat tingginya, yang membuat lebih fatal pada beban mental. Jadi ya setiap omongan yang kita lantunkan kepada teman-teman kita tuh kita anggap bercanda, tapi kalau bagi kita tahu yang hitam cuma kepala, isi kepala kan nggak tahu yang sama. Ya. Nah, bos dah. Penutup Penutup lah guys. Ya. Tadi lah segala. akan ya kan. Tuh agak mulai. Nah, siap mulai. Nah, jadi dari materi mengenai bullying tadi, siapa yang dapat menyimpulkannya? Nah, tetap Jangan membuli orang. Kayak bully itu bisa membuat hal yang apa ya? Hal yang fatal, Ya. kayak bunuh diri. Jadi kayak banyak dampak yang buruk bagi yang bully bagian yang bully. dan yang dibully. Misalnya kesimpulan yang lainnya, nah Yesa, Bullying adalah tindakan kekerasan terhadap suatu orang dari satu kelompok atau beberapa orang yang menyebabkan si korban menjadi stres, trauma, dan akibat paling fatalnya adalah bunuh diri. ada kesimpulan lainnya. Tidak ada. Nah, seperti yang disampaikan oleh Yesa tadi, yang mana bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan dari satu orang atau sekelompok orang yang dapat membuat si korban menjadi stres ataupun trauma. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, seandainya teman-teman semuanya ada yang kena bully, bagaimana kalian menghindarinya atau menjaga diri kalian dari perkataan bully? Bapak tanya satu persatu. Dari sebelah kanan, kalau kena bully, bagaimana cara membela diri? Membalasnya dengan seperti apa? Seperti yang dilakukan. Yang dia lakukan. Nah, selanjutnya, Dan menjadi lebih baik. bisa Membalasnya menceritakan kebaikan. Membalasnya tuh 2 kali lipat lebih dari lah. Membalasnya dengan menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, Nah, membuktikan ya kalau itu itu tuh yang dia lakukan tidak baik. Ya itu aja selanjutnya Membalasnya dengan mengadukan kepada guru. sampai kembali ke sekolah. Nah, duduk. Nah, berarti tadi kan cara pembelaan diri kalau kita yang terbully ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Ya, yang negatifnya Balas. membalasnya. Yang positifnya maafkan dan berbagi lebih baik lagi. Yang positifnya mengadukan kepada guru BK atau pihak sekolah, ya kan? Ya. Nah, baik. Sebelumnya, nah di sini Bapak ingin bertanya kepada teman semuanya, ingin menanyakan mengenai kesan dan pesan kalian setelah BKP ini. Untuk perwakilan cukup 2 orang saja. Siapa? Untuk pesan dan kesannya setelah melakukan BKP ini. Bisa.
Pesannya terima kasih telah menyadarkan kami. Terus terima kasih karena sudah memberikan wawasan yang pengalamannya baru, wawasan yang baru, dan itu saja. Selain itu ada lagi tetap Nah, kesannya Pak? ya Kesannya lebih baik lagi, lebih kena dan lebih serius lagi. tidak serius kalian yang galak-galak. Ya itu Pak, kalian jadi lebih serius lagi. Iya. Dapat wawasan lebih luas. Karena BKP ini Lebih kami lebih mantap. tahu apa itu Iya. bullying gitu Pak. Lebih Jadi tahu kami cara bisa menangani. menghindarinya, Iya. menanganinya. Ngadu ke Cara kakak, balasnya. seperti ngadu ke bapak. Sebenarnya kasih Biasanya stop bullying. Ya, stop bullying. Baiklah, mungkin itulah pesan-pesan dari kalian semuanya. Kita akhiri BKP kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.